Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ruli Irfana akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah otomasi industri. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dari otomasi industri. Konsepnya yaitu suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis elektronik dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Yang kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Kekurangan rangkaian listrik seri itu lampu yang menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besar hambatan. Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya padam, tidak dapat dipasang saklar. Kelebihan rangkaian seri yaitu besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. Karena hambatan disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kekurangan rangkaian listrik paralel menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Arus yang mengalir tidak sama besar. Kelebihan rangkaian paralel ini, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lainnya tidak akan terpengaruh. Dapat dipasang saklar pada setiap lampu. Tegangan yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama sehingga seluruh lampu akan sama terang. Kemudian pada tiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung jumlah rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Yang pertama yaitu ketahui dulu golongan tarif listrik yang kita pakai. Kemudian lakukan pengecekan dan pencatatan pada seluruh peralatan yang menggunakan listrik. Yang kemudian melakukan estimasi penggunaan peralatan listrik. Cara menghitung biaya listrik. Yang pertama, sebagai contoh saya menggunakan daya sebesar 900 volt ampere. Penggunaan peralatan listrik, satu buah mesin cuci dengan daya listrik 350 watt, satu buah kulkas 350 watt, satu buah setrika 300 watt, satu buah TV 80 watt, satu buah AC 80 watt, satu buah vacuum cleaner 500 watt, dan 10 lampu masing-masing 25 watt. Kemudian satu mesin cuci dengan daya listrik 350 watt digunakan rata-rata 1 jam per hari. Maka total penggunaannya 350 watt. Satu kulkas dengan daya listrik 350 watt umumnya menyala selama 24 jam. Maka estimasinya 350 dikali 24 yaitu 8.400 watt. Kemudian satu setrika dengan daya listrik 300 watt misalnya dibuat rata-rata per hari penggunaannya 1 jam. Maka daya yang digunakan adalah 300 watt. Satu TV dengan daya listrik 80 watt pemakaian dalam sehari 5 jam, maka estimasi 80 kali 5 yaitu 400 watt. Satu AC dengan daya listrik 800 watt digunakan per hari setidaknya 10 jam, maka estimasi penggunaan dayanya menjadi 8000 watt. Satu vacuum cleaner dengan daya listrik 500 watt rata-rata digunakan per hari 1 jam, maka dayanya 500 watt. 10 lampu daya listrik masing-masing 25 watt, menyala selama kurang lebih 12 jam, maka estimasi penggunaan daya totalnya adalah 10 kali 25 dikali 12 yaitu 3000 watt. Berdasarkan data di atas, maka jumlah penggunaan listrik dalam satu hari di rumah adalah sebesar 20.950 watt. Untuk menghitung biaya listrik perlu merubah satuan watt menjadi kilowatt per hour atau kWh. Caranya dengan membagi jumlah penggunaan daya dengan 1000 atau 20.950 dibagi 1000 yaitu 20,95 kWh. Angka inilah yang kemudian bisa digunakan untuk menghitung perkiraan listrik
perkiraan biaya listrik harian di rumah dengan cara mengkalinya dengan tarif dasar listrik sesuai golongan yang dipakai di rumah masing-masing. Jika tarif listrik Anda adalah 1.352 per kWh, maka cukup mengalihkan 20,95 kWh dengan 1.352 sehingga ditemukan hasil 28.324,4. Untuk menghitung perkiraan biaya listrik dalam sebulan maka tinggal mengalihkannya dengan 30, yaitu 29.324,4 dikali 30 sama dengan Rp849.732. Kemudian yang selanjutnya, apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasannya, uraiannya. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu sumber yang tidak ada akhirnya, tidak memiliki batas kadaluarsa, sehingga bisa diisi ulang dari waktu ke waktu. Sumber energi ini sifatnya berkelanjutan, melimpah, dan lebih ramah lingkungan. Contohnya yaitu sinar matahari, angin, panas bumi, dan energi biomasa, pembangkit listrik tenaga air. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini jenisnya dan jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui, walaupun ada yang bisa diperbarui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama. Beberapa contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber energi yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batu bara, dan sumber energi yang berasal dari mineral alam seperti uranium yang menghasilkan energi nuklir. Sumber energi yang tidak. Kemudian soal yang selanjutnya, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Transformator merupakan sebuah alat listrik yang berfungsi untuk memindahkan energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lainnya. Prinsip kerja transformator berdasarkan prinsip kerja industri elektromagnetik dalam elektronika. Transformator memiliki banyak fungsi, antara lain transformator berfungsi untuk memindahkan impedansi antara sumber dan beban, menghambat arus searah, mengalirkan arus bolak-balik. Kemudian menjelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dilakukan kepada peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada suatu sistem tenaga, misalnya generator, transformator, jaringan, dan lain-lain. Terhadap kondisi abnormal operasi sistem itu sendiri, kondisi abnormal itu dapat berupa antara lain hubungan singkat, tegangan lebih, beban lebih, dan frekuensi sistem rendah, serta asinkron, dan lain-lain. Dua fungsi utama proteksi adalah mendeteksi adanya gangguan atau keadaan abnormal lainnya pada bagian sistem yang diamankan, melepaskan bagian sistem yang terganggu sehingga bagian sistem lainnya tidak mengalami gangguan dan terus dapat beroperasi. Contoh komponen alat proteksi yang paling sederhana adalah pengaman lebur atau fuse. Jika dalam memilih fuse tepat sesuai kebutuhan, maka kedua fungsi tersebut di atas dapat terpenuhi.